Hai Miss. Kamu kelihatannya lelah sekali. Iya Miss, aku juga haus loh Miss. Lah, bukannya di kelas kamu ada air minum ya? Habis Miss. Dan juga tadi pagi airnya ngalirnya dikit Miss. Oh, mungkin karena lagi musim kemarau, makanya air di rumah kamu mengalirnya kecil. Iya Miss, kata mama juga begitu. Miss jadi ingat cerita yang ada di Alkitab. Kalau Tuhan pernah berkata kepada Musa untuk menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi mereka juga ada masalah tentang air. Nah, bagaimana kalau kita dengar cerita selengkapnya hanya di Mesbah Cilik. Orang-orang Israel kekurangan air lagi. Lalu mereka kembali mengeluh kepada Musa. "Mengapa engkau membawa kami keluar dari tanah Mesir untuk mati di padang gurun ini?" Mereka menggerutu. "Tidak ada yang baik untuk dimakan di sini, dan tidak ada air untuk diminum." Mereka keluhkan ini bukan hanya 1 atau 2 kali saja. Terus-menerus mereka mengeluh dan protes, suara mereka terdengar semakin keras dan semakin keras. Sudah berapa kali Musa mendengar hal itu? Kenyataannya, orang-orang itu sudah mengeluh karena tidak punya air 40 tahun sebelumnya. Saat itu, Allah sudah mengatakan kepada Musa untuk berkata kepada gunung batu, dan gunung batu itu akan mengeluarkan air, bergalon-galon air, dan tetap akan keluar dari gunung batu itu selagi mereka berada di sana. Jadi, sekali lagi di sini, mereka tidak mendapatkan air. Gantinya percaya kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, mereka menggerutu dan protes. Dan Musa, seperti yang biasa dilakukannya, meminta pertolongan Allah. Allah berkata kepada Musa untuk membawa tongkatnya dan memanggil saudaranya Harun, lalu mereka mengumpulkan umat itu. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Bilangan 20 ayat 8. Musa sudah bersabar untuk waktu yang sangat lama. Tetapi setelah 40 tahun mendengar gerutuan orang Israel, akhirnya dia sudah merasa cukup bersabar. Dia juga merasa panas dan haus, apapun alasannya. Dia lupa bagaimana sabarnya Allah kepadanya. Dia lupa bagaimana Allah selalu mengampuninya. Dia lupa bagaimana lembutnya Allah memperlakukannya. Dan dalam kemarahannya, Musa tidak bersedia untuk menunjukkan kelembutan. Tidak kepada bangsa itu, tidak juga kepada bukit batu itu. Dia merasa sangat tertekan dan terjepit. "Dengarlah, hai engkau, para pemberontak, haruskah kami mengeluarkan air dari bukit batu ini?" Musa berseru kepada bangsa itu. Tetapi dia tidak berbicara kepada gunung batu itu. Dia mengangkat lengannya dan memukul gunung batu itu 2 kali dengan tongkatnya. Dan Allah membuat air mengalir dengan berlimpah-limpah dari gunung batu itu. Musa mungkin merasa terhibur untuk sementara. Dia mau berteriak kepada orang banyak itu untuk waktu yang lama. Dan itu membuatnya memukul gunung batu itu. Setelah itu, maka mengalirlah air dari gunung batu itu.
Kemudian Allah berbicara kembali dengan suaranya yang lembut. Musa, engkau tidak percaya kepadaku. Engkau tidak menghormati kekudusanku di depan bangsa Israel. Allah berkata, karena itu, engkau tidak akan membawa umat ini memasuki tanah yang akan kuberikan kepada mereka. Segera Musa menyadari apa yang telah dilakukannya. Dia juga telah lupa untuk percaya kepada Allah. Dia sudah melupakan anugerah Allah yang menyelamatkan, kesabarannya, kasihnya, dan pengampunannya. Selama 40 tahun, Musa dan Harun telah berjuang di padang gurun. Selama 40 tahun mereka telah memimpin bangsa Israel. Tetapi Musa dan Harun tidak dapat pergi ke tanah perjanjian. Semuanya itu terjadi karena mereka lupa untuk percaya kepada Allah. Mereka tidak menghormati Allah di depan bangsa itu. Allah mau agar kita menghormati dan menyembahnya. Dia mau agar kita percaya kepadanya. Dia mau agar kita mengetahui bahwa Dia akan selalu bersama dengan kita setiap hari. Kita menyembahnya ketika kita melakukan tepat seperti yang Dia minta. Dan kita menyembahnya ketika kita percaya kepadanya untuk memelihara kita.